Selamat pagi. Nih, Jess, ada satu komen yang saya harus replay. Ya, Pak An, Pak ini, Pak apa ini namanya? Bos muda. Bos muda. Saya pikir tadi Pak Anto itu. Bos muda. Bos muda memberikan komentar. Pak, saya mau tanya. Saya kan penderita gula. Waduh, kalau penderita gula itu, aduh, pasti ujungnya komplikasi, Jess. Itu, makanya saya seringkali bilang, kenapa usia-usia, ya sekarang ini bukan lagi usia-usia tua ya. Usia-usia muda, umur-umur 4 tahun aja udah kena diabetes tipe 1 loh. Kamu kalau cek di RSCM itu, anak-anak umur 4 tahun, anak-anak kita itu, udah nggak ada obat itu. Diabetes tipe 1 itu terminal itu. Seumur hidup itu. Kamu menciptakan monster buat anak, buat hidupmu itu. Kalau diabetes tipe 2 masih mungkin disembuhkan dengan mengikuti pola makan, merubah pola makan, memperbaiki pola makan seperti Pak Tuan Muda ini. Tapi kalau tipe 1 nggak bisa, Jess. Ya itulah sebabnya saya konsen banget untuk pasangan-pasangan muda, ya, pasangan-pasangan muda. Ketika kamu sudah mau membangun rumah tangga, mau punya anak, kamu harus memikirkan dirimu. Makanya kenapa penyakit yang satu ini disebut sebagai penyakit keturunan. Karena apa? Karena asupannya dari maknya, dari bapaknya. Ngidammu itu salah. Jadi ngidam itu tidak ada dibuat ada itu. Yang seringkali membuat kamu mengadakan ngidam itu karena kerakusan diri. Rakus. Ngidam yang aneh-aneh lebih bagus. Kayak kemarin saya lihat ada ibu-ibu ngidam naik mobil patwala. Itu boleh tuh. Yang begitu-begitu boleh tuh. Ngasih kesibukan sama aparat di jalanan boleh tuh. Itu ngidam yang bener kayak gitu. Ngidam, kemudian mainan tank gitu. Itu boleh itu. Saya sarankan malah. Supaya apa? Supaya kamu bisa dekat dengan aparatur pemerintah, aparat keamanan negara. Kamu ngidam pengen mimpin upacara di istana Merdeka. Nah, itu boleh itu ngidam kayak gitu, saya anjurkan gitu. Tapi kalau kamu ngidam tengah malam nyuruh suamimu cari martabak, ngidam suruh suamimu cari nasi uduk tengah malam. Nah, itu ngidam yang paling goblok di muka bumi itu. Ya, itu ngidam yang paling bodoh di muka bumi itu. Sehingga kamu merusak tubuhmu. Karena ngidam itu tidak ada. Gitu loh. Ini kamu melahirkan, berat badanmu naik 30 kilo. Anakmu lo nggak naik. Anakmu lo berat badannya 3,9 rata-rata paling berat. Lah terus apa yang kamu makan kalau seperti itu? Ya udah pasti sampah. Gitu loh. Karena kamu yang gembrot. Itu udah pasti sampah yang kamu makan, bukan nutrisi. Kenapa kok begitu, Pak? Ya karena tersimpan di bawah kulit. Akhirnya menjadi lemak di kulit, di tubuh. Itu masalahnya. Gitu, ya. Nah, kebetulan puji Tuhan Pak Tuan Muda ini, bos muda ini, dia 3 bulan merubah pola makan seperti yang Pak Jess atau saya sampaikan. Apa itu? Bangun tidur minumannya racikan Makcin. Ya. Bangun tidur minumannya racikan Makcin. Ini ya kalau buat saya wajib. Tapi kalau buat kamu tidak wajib ya itu terserah kamu ya. Belinya bisa di sini. Klik buletan. Diklik buletan di sini. Nah, di sini ada keranjang belanja saya. Kamu bisa klik di situ belinya. Mumpung lagi ada promo hari ini. Kamu lihat promonya di situ. Kalau buat saya ini wajib. Karena apa? Karena ini adalah suplai nutrisi buat tubuh. Suplai nutrisi buat saya. Nah, itu yang membuat saya memiliki energi yang enggak berhenti, enggak habis. Nah, kemudian tidak sarapan. Ini polanya, ya, mengikuti pola yang saya sarankan. Tidak sarapan. Minum racikan Makcin, tidak sarapan. Jam 10 pagi, kamu bisa makan telur. 2 butir, 3 butir. Harus telur rebus, Pak. Yes, yang terbaik. Kenapa telur rebus? Karena telur rebus tidak ada unsur natrium. Maksudnya natrium itu bumbu-bumbuan.
Nggak ada unsur yang bisa menggerakkan pankreas untuk langsung kupuh. Nah, itu telur rebus yang paling bagus. Karena makronutrisi, mikronutrisinya rata-rata telur rebus lengkap sekali. Ya, mau telur ayam kampung, mau telur ayam negeri, mau telur puyuh, mau telur ular, mau telur buaya, mau telur penyu, mau telur kepiting, pokoknya telur. Apapun telurnya, kamu bisa makan itu. Jangan mau ditakut-takutin, hati-hati telur. Hati-hati telur puyuh. Katanya ininya 4.000. Jess, saya udah membuktikan, Jess. Saya udah membuktikan bahwa itu adalah ketakutan-ketakutan yang diciptakan untuk menakut-nakuti supaya kamu takut, dan akhirnya ketakutan itu terjadi untuk dirimu. Itu jurnalnya abal-abal, jurnal yang dibayar tahun 1916, dan jurnal itu muncul dari Harvard University. Dan mereka, ilmuwan-ilmuwan itu dibayar sama pabrik gula, 50.000 US. Justru yang menyehatkan, yang membuat kamu sehat adalah telur, ikan, daging, seafood, tahu, tempe. Itu yang menyehatkan. Jangan mau dibohongin lagi dah. Karena sekarang zamannya keterbukaan. Kamu bisa melihat lebih terbuka lagi. Jangan turun-turunkan kolesterol lagi. Karena kolesterol tidak perlu diturunkan. Yang perlu diturunkan adalah GU-LALA-DADA-RARH, gula darah yang harus diturunkan. Ya, itu yang paling top. Gula darah puasa di bawah 100. Kalau gula darah setelah puasa kamu di 110, itu jos. Gimana? 120 jos. Oke. Bagaimana supaya dapat gula darah yang di bawah 140? Gampang. Singkirkan nasi, singkirkan tepung, singkirkan gula, singkirkan gorengan. Itu yang paling baik. Singkirkan jajanan. Jajanan kan tepung. Cemilan juga rata-rata tepung. Singkirkan itu semua. Nah, terus makannya apa? Energinya dari mana? Gulanya dari mana? Telur yang dimasak sudah ada gulanya. Daging yang dimasak sudah ada gulanya. Ikan yang dimasak sudah ada gulanya. Kamu kan ikan pasti digoreng. Rata-rata kan ikan digoreng. Ditim lebih sehat. Ikan pasti digoreng. Kalau dimakan pakai nasi, gulamu 700 kali lebih tinggi. Makanya ikan digoreng, saya tidak memakannya pakai nasi. Supaya gula darahnya tidak naik. Supaya gula darahnya tetap tertahan di situ. Karena apa? Karena pankreas enggak genedap-genedap bekerja. Gitu. Dan makanlah di antara jam 1 sampai jam 7 malam saja. Selebihnya pagi tidak sarapan, malam tidak makan. Itu yang paling sehat. Nah, kalau ada urusan sekarang ginjalnya kena, ya ini yang saya tadi bilang, ya, yang namanya penyakit metabolik itu adalah karena impact dari komplikasi. Komplikasi itu impact dari degeneratif, di mana sel-selmu gagal meregenerasi karena asupan tubuhmu tidak sesuai dengan kebutuhan atau siklus tubuh, sehingga sel-sel gagal meregenerasi. Karena sel-sel gagal meregenerasi, maka kamu tabu-tabuin, ya OBAT, terus-terusan, maka terjadilah komplikasi. Nah, Bapak ini udah mengalami komplikasi. Orang yang kena gula pasti kena jantung. Yang dikambing hitamkan pasti koles. Nggak ada yang lain. Karena itu ilmu diagnosa kok. Ilmu diagnosa itu. Ya. Dan kalau ilmu diagnosa dilakukan sama sebelah, itu namanya konvensional. Seperti bengkel. Bannya rusak diganti bannya. Itu mobil. Kamu bukan mobil, Jess. Kamu bukan mobil. Ya, skrupnya rusak diganti skrup. Olinya rusak diganti oli. Mesinnya rusak, ya cabut mesin. Itu namanya konvensional. Tapi kalau fungsional, nah Bapak menjalankan kehidupan fungsional, maka fungsi-fungsi tubuhnya diperbaiki dengan cara apa? Pola makan. Gitu. Dari mana ginjalnya dibilang bermasalah? Kencingmu berbusa. Belum tentu itu ginjal bermasalah. Dari mana ginjal dibilang bermasalah? Ayo. Nah, seringkali tidak jelas ngomongnya. Gitu. Karena kalau dengan pola makan, jantung bisa diperbaiki, gula darah bisa diperbaiki, apalagi ginjal. Pasti diperbaiki. Gitu. Ya, jangan terlalu gampang untuk menjudge tubuhmu sendiri. Karena kalau kamu menjalankan pola makan, tubuhmu itu cerdas. Dia punya salutogenesis yang bisa menyembuhkan dirinya sendiri.